Gaji sering hilang tanpa sadar karena kebocoran kecil yang terus-menerus. Setiap tanggal gajian selalu punya nuansa yang susah dijelaskan. Notifikasi bank muncul, bunyinya bikin hati adem, seakan semua beban hidup tiba-tiba jadi ringan. Rasanya seperti hidup mulai membaik, semangat kerja balik lagi, dan kamu merasa dunia ada di genggaman. Biasanya, di momen ini banyak yang langsung pesan makanan enak, mungkin check out barang yang udah lama ngendon di keranjang online. Tapi anehnya, belum juga 1 minggu, dompet pelan-pelan kempes. Ujung-ujungnya cuma bisa makan mie instan sambil mikir, uangku lari kemana? Gaji sering banget datang kayak tamu kehormatan. Begitu masuk disambut gegap gempita, tapi gak lama kemudian pamit pulang tanpa jejak. Kamu nggak beli barang mewah, enggak jalan-jalan keliling dunia, tapi tetap aja saldo menguap. Masalahnya bukan ada tuyul atau hal mistis lainnya. Masalahnya jauh lebih rumit dan licik. Musuh finansial terbesar bukan tagihan besar, tapi pencuri recehan, pengeluaran kecil yang muncul diam-diam dan sering disepelekan. Mereka ini bukan 1-2, tapi pasukan. Setiap hari mereka mencuri sedikit demi sedikit sampai sadar nggak sadar, uangmu habis kayak ditelan bumi. Mereka nggak pakai pistol, enggak bobol brankas. Cara kerjanya lembut, senyap, dan bikin kamu nggak sadar. Sekali kejadian memang kecil nilainya, tapi kalau terus berulang, efeknya luar biasa. Bayangkan saja, kalau setiap hari ada beberapa ribu yang hilang tanpa terasa, dalam sebulan jumlahnya sudah cukup untuk bayar tagihan penting. Pencuri recehan, ini ada di mana-mana, nyelip di rutinitas harian. Mulai dari segelas kopi kekinian, biaya langganan yang nggak kamu pakai, ongkos parkir kecil, biaya transfer antar bank, sampai kebiasaan jajan kecil sepulang kerja. Mereka seperti semut-semut kecil yang pelan-pelan menggerogoti pondasi finansialmu. Mereka juga ahli menyamarkan diri. Bikin kamu merasa semua pengeluaran itu kecil, enggak penting dicatat, dan enggak akan bikin miskin. Padahal justru dari situlah bocornya dompet bermula. Selangkah demi selangkah, uangmu habis bukan karena satu pengeluaran besar, tapi karena ratusan pengeluaran kecil yang disepelekan. Kalau mau ngelawan musuh, kamu harus tahu siapa lawannya. Pencuri recehan, ini punya 4 anggota inti yang paling sering bikin dompet bocor. Mereka bukan maling kelas kakap, tapi jumlahnya masif dan gerakannya licin. Anggota pertama, si copet receh. Inilah si pemain lapangan. Munculnya sesimpel saat kamu antre di minimarket dan tiba-tiba ambil minuman dingin atau camilan karena cuma 5.000 doang. Atau pas lagi lewat tukang gorengan dan tanpa pikir panjang beli sekalian. Nilainya kecil banget. Tapi kalau kejadian kayak gini terjadi 30 kali dalam sebulan, coba hitung, jumlahnya sudah setara bayar internet sebulan. Itulah cara si copet receh bekerja, bikin kamu kehilangan perlahan tapi konsisten. Anggota kedua, si penarik gaib. Kalau yang ini lebih canggih, dia nggak muncul di depan mata, tapi nyedot saldo kamu tiap bulan lewat sistem auto debit. Wujudnya berupa langganan aplikasi dan platform hiburan yang awalnya cuma sekali coba, tapi gak pernah kamu hentikan. Netflix, Spotify, YouTube Premium, Canva, iCloud, aplikasi edit video, kamu biarkan mereka ngambil uangmu tiap bulan, padahal jarang banget dipakai. Diam-diam, si penarik gaib ini bikin aliran uang bocor terus-menerus. Anggota ketiga, si hipnotis tren. Dia ini jagonya mainin psikologimu. Bukan nyolong secara langsung, tapi bikin kamu rela ngasih uang. Ketika semua orang lagi ikut tren, minum kopi kekinian, beli jajanan viral, atau nonton konser artis besar, kamu merasa harus ikut biar enggak ketinggalan. Kamu bukan benar-benar butuh, kamu cuma takut dibilang nggak update. Inilah si hipnotis tren bekerja, bikin dompet kamu terbuka dengan sukarela. Anggota keempat, si preman gengsi. Ini bos besar geng mereka. Serangannya lebih brutal karena menyasar ego. Dia bikin kamu merasa harus nongkrong di tempat mahal biar terlihat keren. Dia bisikin kamu buat ganti HP baru padahal yang lama masih sangat layak. Kamu bukan beli barang karena perlu, tapi karena ingin validasi dari sekitar. Si preman gengsi ini bikin pengeluaranmu melonjak hanya demi citra. 4 anggota geng ini kompak. Mereka mungkin terlihat sepele satu persatu, tapi kalau gabung, efeknya bisa sama parahnya seperti kehilangan satu penghasilan penuh. Yang bikin mereka berbahaya adalah cara mereka menyamar jadi pengeluaran wajar, padahal sebenarnya, mereka pencuri paling aktif di dompetmu. Setelah tahu siapa musuhnya, langkah berikutnya adalah belajar cara ngusir mereka satu persatu. 4 jurus ini bukan trik pelit, tapi strategi supaya uangmu berhenti bocor dari celah kecil yang selama ini kamu abaikan. Jurus pertama, jadi intel keuangan untuk diri sendiri. Anggap kamu penyidik KPK, tapi targetnya adalah dompet sendiri. Selama sebulan penuh, catat semua pengeluaran sekecil apapun. Bayar parkir 2.000? Tulis. Beli permen di warung? Tulis.
Bayar admin transfer? Catat juga. Gunakan buku catatan atau aplikasi pencatat keuangan biar rapi. Di akhir bulan, kamu bakal kaget melihat betapa banyak uang yang hilang untuk hal-hal kecil. Ini langkah awal, mengenali siapa saja pelaku pencurian recehan di kehidupanmu sehari-hari. Jurus kedua, bangun tembok pertahanan anggaran. Begitu kamu tahu di mana saja uang sering bocor, saatnya bikin sistem pertahanan. Caranya sederhana, bagi penghasilanmu begitu masuk ke beberapa pos. Misalnya, pos kebutuhan wajib, tabungan dan investasi, dana darurat, serta pos jajan dan gaya hidup. Kalau jatah jajan udah habis di tengah bulan, artinya gerbang udah ditutup, pencuri recehan gak bisa masuk lagi. Sistem ini bikin kamu lebih disiplin dan tahu kapan harus berhenti. Jurus ketiga, interogasi 3 hari. Godaan belanja impulsif sering datang dari si hipnotis tren dan si preman gengsi. Nah, setiap kali muncul keinginan beli barang atau pengalaman yang nilainya lumayan besar, misalnya di atas 200.000, jangan langsung bayar. Tahan dulu 3 hari. Selama waktu itu, tanya ke dirimu sendiri, ini benar-benar kebutuhan atau cuma keinginan sesaat? Kalau aku gak beli, hidupku bakal berantakan gak? Dalam banyak kasus, setelah 3 hari, keinginan itu hilang sendiri dan kamu sadar sebenarnya gak butuh barang itu. Jurus keempat, upgrade tabungan, bukan gaya hidup. Inilah jebakan paling klasik. Gaji naik sedikit, pengeluaran ikut naik lebih banyak. Seakan-akan kenaikan penghasilan itu sinyal buat beli barang baru atau nongkrong di tempat lebih mahal. Padahal seharusnya kenaikan gaji itu dipakai buat memperkuat tembok keuanganmu. Alih-alih langsung nambah cicilan, mending alokasikan tambahan penghasilan itu ke tabungan, dana darurat, atau investasi. Kalau kamu bisa nahan gaya hidup tetap stabil saat penghasilan naik, kamu selangkah lebih dekat ke kebebasan finansial. 4 jurus ini bukan sekadar teori. Ini cara nyata untuk menutup semua celah bocor yang selama ini bikin gajimu cuma numpang lewat. Begitu pertahananmu kuat, pasukan pencuri recehan gak akan punya peluang lagi. Setelah berhasil mengusir para pencuri recehan dan memperkuat tembok keuanganmu, kamu bakal masuk ke tahap yang jauh lebih tenang, hidup dalam mode kaya diam-diam. Bukan berarti menyembunyikan segalanya, tapi kamu gak lagi jadi target empuk. Uangmu gak lagi bocor ke hal-hal kecil yang gak penting, dan kamu punya kendali penuh atas arah hidupmu. Orang yang benar-benar mapan secara finansial sering terlihat sederhana. Makan di warung biasa, nongkrong di tempat murah, penampilan santai, tapi isi rekeningnya bikin aman tidur pulas. Mereka gak perlu pembuktian lewat gaya hidup mewah, karena tahu kekayaan yang sebenarnya bukan ada di gengsi, tapi di pilihan. Semakin banyak pilihan yang bisa kamu ambil tanpa takut keuangan terguncang, semakin kuat pondasi hidupmu. Sebaliknya, orang yang sibuk pamer sering terjebak dalam lingkaran gengsi. Gak update story sehari aja udah gelisah. Takut kalau orang lain gak lihat mereka nongkrong di tempat hits. Padahal, semua itu gak bikin tabungan nambah, malah jadi pintu masuk pencuri recehan kelas berat, si preman gengsi. Hidup terus dikejar citra, bukan kenyamanan. Tujuan akhir dari semua jurus ini bukan sekadar punya uang lebih banyak. Tujuan utamanya adalah punya kebebasan memilih. Kebebasan buat berhenti kerja di tempat yang bikin stres tanpa takut gak bisa bayar kebutuhan hidup. Kebebasan buat istirahat sebulan penuh saat tubuh dan pikiran mulai lelah. Kebebasan bantu keluarga atau orang tua saat mereka butuh, tanpa harus ngutang sana-sini. Kebebasan inilah bentuk kekayaan sejati. Sesuatu yang gak akan pernah kamu dapatkan kalau dompetmu terus dijebol pengeluaran kecil yang gak terasa. Maka, sebelum sibuk mikirin cara nambah penghasilan, pastikan dulu pertahanannya rapat. Karena seberapapun besar gajimu, kalau bocornya lebih besar, hasil akhirnya tetap sama, kosong. Jadi mulai sekarang, berhenti menganggap enteng pengeluaran kecil. Mereka bukan recehan biasa, tapi pasukan kecil yang bisa bikin dompet bolong tanpa kamu sadari. Kuasai jurus-jurusnya, perkuat bentengmu, dan nikmati hidup dengan tenang, bukan dalam tekanan. Karena jadi kaya bukan soal berapa banyak uang yang masuk, tapi seberapa cerdas kamu menjaganya supaya gak hilang percuma.